Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Hingga Tuhan mengizinkan kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hora Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bersyukur sekali kita dipertemukan kembali oleh firman Tuhan. Dari Yeskiel 33. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tugas Yeskiel sebagai penjaga. Engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi darah orang itu akan kutuntut darimu. Namun jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi Allah yang hidup, demikianlah firman Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Sedemikian jauh pembacaan nats firman Tuhan ini untuk kita. Saudara yang terkasih, ada sebuah ilustrasi yang hendak saya perdengarkan untuk kita semua. Alkisah katanya merawat kuku gajah bukanlah sebuah kemewahan, melainkan lebih pada keharusan. Menurut artikel dalam The Kansas City Star, jika kaki gajah-gajah yang ditangkap tidak dirawat secara teratur, mereka akan cenderung terkena infeksi yang dapat berakibat fatal. Akan tetapi, menggunting kuku kaki binatang yang bobotnya bisa mencapai 6 ton itu merupakan sebuah pekerjaan yang sangat beresiko, yang sangat berbahaya. Jadi ada orang yang memunculkan sebuah ide. Ia mengembangkan alat bernama sirip untuk gajah yang dapat mempermudah para pawang dalam menenangkan seekor gajah dengan mengaktifkan alat itu di samping gajah bernama sirip kuku gajah itu. Alat itu yang tingginya 3,6 meter, beratnya lebih dari 15 ton. Harganya lumayan fantastis, 900 jutaan rupiah. Beberapa kebun binatang telah membeli alat yang sangat membantu ini. Saudara yang terkasih, memperingatkan orang lain adalah sebuah pekerjaan yang beresiko. Apa yang dikatakan dalam nats firman Tuhan di pasal yang ke-33 ini adalah sebuah arah baru untuk nubuatan Yeskiel. Bagaimana Yeskiel diangkat sebagai penjaga untuk memperingatkan bangsa itu tentang penghukuman yang akan segera datang. Sekaligus ini berbicara tentang pengharapan di masa yang akan datang. Allah ingin agar umatnya terberkati dan umatnya setia kepadanya. Sehingga pesan Yeskiel ini
adalah sebuah peringatan sekaligus sebuah janji. Orang-orang yang memberontak terhadap Allah hendaknya memperhatikan peringatan ini, dan orang-orang yang setia kepada Allah hendaknya mencari kekuatan dan pengharapan di sini. Timbul pertanyaan dalam diri kita sekarang. Apa kira-kira yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Sebagaimana tugas dan tanggung jawab Yehezkiel selaku penjaga bagi sesama. Yang pertama, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Yehezkiel bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bertanggung jawab untuk mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Tugas seorang pengkhotbah adalah menyampaikan firman Tuhan itu. Namun pun demikian, pengkhotbah tidak dapat memaksakan setiap orang yang hadir untuk mendengarkan sekaligus memberlakukan firman Tuhan itu. Kita tidak dapat merubah pikiran seseorang. Dan kita tidak dapat mengubah hidup seseorang. Semuanya berpulang pada diri kita sendiri. Tanggung jawab kita ialah menyampaikan firman Tuhan dengan setia. Tanggung jawab kita ialah mendengarkan dan menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Rom 14 ayat 12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya kepada Allah. Orang lain mungkin memberitahukan kepada kita atau memberi peringatan kepada kita. Tetapi pada akhirnya kita sendirilah yang harus memberikan pertanggungjawaban. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan dan apakah kita hidup sesuai dengan peringatan-peringatannya. Pada saat penghakiman kita tidak dapat menyalahkan orang tua kita atau kita tidak dapat menyalahkan orang lain atas kegagalan-kegagalan yang kita alami. Kita tidak dapat menimpakan kesalahan kepada pendeta, kepada guru sekolah minggu, kepada penatua. Kita tidak dapat menyalahkan sikap orang-orang Kristen yang telah membuat kita kecewa dan jatuh. Kita hanya diminta menjelaskan perbuatan apa yang sudah kita lakukan. Dan sudah menjadi pribadi seperti apakah kita. Semua orang berpikir bahwa mereka hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mereka tidak mau menerima gagasan bahwa mereka juga harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Suka atau tidak, kitab suci mengatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Sebagaimana dalam Wahyu 20 ayat 12. Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 48 bagian B. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada setiap orang yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jika kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka kita akan diminta untuk bertanggung jawab. Jika kita tahu bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu dan kita melakukannya, maka kita akan berada dalam masalah pada penghakiman kecuali kita bertobat. Sebagaimana ilustrasi tentang pemotongan kuku kaki gajah tadi. Kita tahu bahwa kuku kaki gajah itu harus dipotong. Dan kita punya alatnya. Tetapi kita tidak memotongnya. Itu adalah kesalahan kita. Dan walaupun gajah itu merasa pemotongan kukunya itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi itu juga adalah untuk dia. Untuk kebaikannya, untuk masa depannya.
Sehingga hal yang kedua yang ditekankan dalam nats firman Tuhan ini, kita bertanggung jawab atas diri orang lain. Setiap kita diberikan tugas untuk memperingatkan orang lain tentang tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh berarti kita siap untuk memperingatkan orang lain apabila ia bersalah. Kita semua bergaul dengan banyak orang dalam hidup kita. Dan setiap kita sedang menuju kepada sebuah kekekalan. Berapa banyak orang yang sudah mendengarkan kabar baik. Jika orang yang bergaul dengan kita tidak mengerti bagaimana mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan mereka hidup berakhir dalam kekekalan tanpa Kristus, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Ketiga, kita bertanggung jawab untuk saat ini, bukan untuk masa lalu. Secara umum, manusia sering dibagi dalam dua tipe. Pertama ialah benar di masa lalu, tetapi saat ini sedang dalam proses berpaling dan menjauh dari Tuhan. Kita pernah mendengar pendapat yang mengatakan, sekali diselamatkan, akan tetap diselamatkan. Mereka pernah mempunyai pengalaman dengan Tuhan dan pernah hidup untuk Tuhan. Tetapi kejadiannya sudah lama berlalu dan sekarang mereka mengalami kegagalan hidup di dalam Tuhan. Hidup mereka tidak lagi menjadi teladan sebagaimana seharusnya orang hidup dalam Tuhan. Tipe kedua, memiliki masa lalu yang penuh dosa tetapi saat ini dalam proses berjalan mendekat kepada Tuhan. Tipe kedua ini adalah orang yang mungkin mengalami masa lalu yang banyak kegagalan moral, tetapi ia berbalik kepada Tuhan dan bertobat secara iman. Mereka tidak lagi hidup seperti pada masa lalu. Mereka bersuka di dalam Tuhan. Firman mengatakan bahwa mereka tidak dihakimi atas dasar kelakuan mereka di masa yang lampau itu, tetapi atas dasar kondisi mereka saat ini. Dengan kata lain, kita tidak akan dihakimi berdasarkan apa yang pernah kita perbuat di masa lampau. Tetapi atas dasar sudah menjadi pribadi seperti apa kita saat ini. Yang penting bukanlah apa yang sudah kita perbuat. Tetapi yang penting adalah siapakah, bagaimanakah kita saat ini. Kita tentu bertanggung jawab untuk masa kini, bukan di masa lampau. Itulah sebabnya sangat penting untuk tetap memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Jika kita pernah memiliki suatu hubungan dengan Tuhan, tetapi saat ini tidak lagi, kita perlu berbalik. Jika ada orang lain yang mengingatkan kita tentang kesalahan kita, menegur kita, mengkritik kita, tentu itu adalah bagian daripada menjaga kita, menjaga keimanan kita. Dan jika kita malu atas masa lalu kita, ada pengharapan untuk kita. Jika kita mau membuka mulut dan mulai bersaksi, maka hal yang sangat menakjubkan akan terjadi. Karena itu, janganlah melalaikan tugas sebagai penjaga bagi sesama. Sebab dengan melakukan ini, kita menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, demi Allah yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Ia tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya supaya ia hidup, bertobat dari hidupnya yang jahat itu, supaya kita hidup oleh penyelamatan yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami mau selalu diubahkan dan kami mau hidup. Bila kami hidup, biarlah kami hidup bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.